Indonesia tidak akan menyala karena obor besar di Jakarta. Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Itu adalah ungkapan dari Muhammad Hatta tentang pentingnya pembangunan desa untuk kemajuan Indonesia. Dan inilah cerita tentang desa. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan andai tanganku. Di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045. Generasi cerdas dan mau menerima perubahan, generasi yang produktif, inovatif, dan memiliki karakter yang kuat. Namun, banyak dari generasi muda yang justru putus sekolah, malas berkarya, menikah dini, terjebak pinjaman dan judi online serta kecanduan game. Diperburuk dengan minat baca masyarakat di Indonesia yang memprihatinkan, yaitu hanya 0,001% saja. Sebagai pemuda, kita tidak bisa tinggal diam, berpangku tangan menunggu pertolongan. Kita harus membuat perubahan, bergerak, dan berdampak bagi masyarakat sekitar. Data demografi Indonesia menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia pada usia 16-30 tahun berjumlah 61,8 juta orang, atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Bonus demografi ini menjadi peluang strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Pada setiap 100 penduduk Indonesia ada 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Bung Karno pernah mengungkapkan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ungkapan ini mengandung pesan bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para pemudanya. Ungkapan ini juga menjadi motivasi bagi para pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa harus dimulai dari membangun sumber daya manusianya, tidak hanya di kota, tetapi juga sampai di desa-desa. Desa adalah kekuatan. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya sekedar mempercantik fisiknya saja. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan literasi yang dapat diterapkan di desa. Kita mengajak anak-anak untuk membaca buku, bisa dengan pojok baca di masjid atau perpustakaan keliling. Bisa juga menyediakan pembelajaran IT gratis bagi remaja, seperti belajar membuat desain sederhana dengan gawai mereka. Anak-anak suka melakukan eksplorasi. Kita bisa memfasilitasi mereka dengan mengadakan kegiatan menanam bibit sayur atau tanaman lain. Kegiatan seperti lomba mewarnai juga dapat diadakan untuk mengisi masa libur sekolah agar bakat anak-anak tetap bisa terasah. Ditambah dengan mendengarkan dongeng agar anak-anak terhibur dan tidak mudah bosan. Pemuda bergerak bukan sekedar obrol belara. Kreativitas dan inisiasi kaula muda yang didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat akan menjadikan pergerakan pemuda menjadi masif dalam membangun desa tercinta. Perlahan tetapi pasti membangun desa melalui literasi.
Mari bergerak, mari berdampak, mari menyala dari desa. Kaya naman dito ka sa